Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo buat saudaraku yang ada di seluruh pelosok negeri. Hari ini Nyai Dewi Tanjung iseng-iseng membuka sebuah video di YouTube ya, yang mana itu tentang ceramah Imam Besar FPI Habib Rizik ya. Imam besar, bukan imam besarnya Nyai Dewi Tanjung yang jelas itu ya, karena saya tidak pernah berimam kepada Habib Rizik Sihab. Saya punya kiai sendiri gitu ya. Nah, video ini dipublikasikan tanggal 12 November 2016. 1 tahun ya, atau beberapa bulan sebelum Habib Rizik kabur ke Arab Saudi. Nah, judulnya di sini Habib Rizik ngamuk hina presiden, menteri agama dan MUI. Luar biasa ya. Dia mah bebas aja katanya. Soalnya kan habaib, ya kan? Nah, saya nggak mau bahas yang lain dulu. Saya ingin memberikan ini dan mendengarkan ini kepada semua saudara saya yang ada di seluruh Indonesia, biar tahu bagaimana ceramah Habib Rizik selama ini. Ya. Al-Quran, takbir. Presiden goblok. Wow. Udah ya. Menteri agamanya saudara. Udah menteri agamanya saudara. Presiden goblok. Ya. Udah menteri agamanya saudara. Sesat. Kurang ajar. Korinya gagal. Istananya menjadi istana iblis. Kenapa saya katakan presidennya goblok, saudara? Kalau udah nggak ngerti agama, tanya dulu dong kepada. Nah, di sini ya, saya bisa memahami kenapa Habib Rizik ini ngamuk ya. Tapi caranya salah. Ya, kita sebagai umat Islam, kita memang wajib membela Al-Quran apabila benar ada orang yang melecehkan dan menghina kitab suci Al-Quran. Nah, di sini saya mau menjelaskan sedikit kenapa beliau ini ngamuk. Ini beliau menganggap ya, ini anggapan beliau sendiri ya. Nah, beliau mengomentari masalah bacaan Qori di saat acara Isra Mi'raj di Istana Negara. Habib Rizik beranggapan Qori ini membaca Al-Quran dengan langgam Jawa. Ya. Nah, jadi bilang, besok-besok boleh dong pakai langgam Sunda. Langgam, ya kan nggak masalah. Karena gini loh, kita ini kalau membaca Al-Quran, kalau kita resapi, kita itu seperti mengalun ya, seperti menyanyikan, seperti mendendangkan ayat-ayat suci Al-Quran itu dengan sepenuh hati gitu loh. Ya. Terkadang kita tuh membaca dengan syahdu, sehingga terdengar seperti irama. Ya, Al-Quran, kita membaca Al-Quran juga nggak mungkin lempeng-lempeng aja. Kita mungkin ingin memperindah bacaan kita, ya. Yang tidak bisa kita rubah kan isi makna dan ayat surat dalam Al-Quran. Kalau hanya masalah irama, langgam, itu buat saya nggak masalah. Selama tidak lari dari kaidah-kaidah ajaran agama Islam yang baik dan benar. Ya, kepada Habib Rizik. Ya. Anda ini mungkin termasuk orang yang salah kaprah menurut saya. Kenapa saya bilang salah kaprah? Anda ini tinggal di Indonesia. Yang mana Indonesia ini terdiri dari bermacam-macam daerah, suku, bangsa, bahasa, dan agama. Perbedaan bahasa, dialog dan logat itu dapat dan sangat bisa mempengaruhi bacaan kita, irama mengaji kita. Ya. Nah, jadi kayaknya Habib Rizik ini
harus belajar deh bagaimana, misalnya ya, ini contoh orang Jawa membaca Al-Quran seperti apa, orang Papua baca Al-Quran seperti apa, orang Sumatera baca Al-Quran seperti apa. Itu kita harus bisa memaklumi. Ya. Tidak mungkin umat Islam akan menghina kitab suci Al-Quran. Apalagi Qori ini sedang membaca Al-Quran. Ya mungkin karena beliau berasal dari Jawa, mungkin terdengar irama mengajinya seperti langgam Jawa. Ya. Jadi Habib Rizik ini terlalu membesar-besarkan masalah gitu loh. Ini gak bagus. Ini justru akan memperburuk loh. Memperburuk situasi. Ini bisa membuat terpecah-pecahnya umat Islam itu sendiri. Harusnya seorang habaib, yes, tidak pantas loh mengatakan kurang ajar, kurang ajar, kurang ajar, biadab, biadab. Memangnya ada dalam Al-Quran kita boleh bilang kurang ajar, biadab, biadab pada orang lain? Boleh, kita silakan mau bela Al-Quran, kita silakan bela agama. Tapi etika bahasa sopan santun pun harus dipakai. Jangan mentang-mentang dia Habib, seenak-enaknya dia mau bilang orang kurang ajar, kurang ajar, kurang ajar. Ya, dengar tuh Habib Rizik. Anda Islam, saya Islam. Tidak ada perbedaan di antara kita. Anda di mata Allah sama, saya pun sama. Tidak ada yang dapat membedakan kita. Yang hanya bisa membedakan kita adalah amal ibadah kita nanti. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menilai kita masing-masing. Ya. Jadi jangan selalu membangga-banggakan diri Anda lebih baik, lebih benar, lebih suci. Terus seenak-enaknya Anda menghina, mencaci maki pemimpin negara di hadapan umat Islam, di hadapan publik. Anda pikir siapa Anda? Hah? Contoh nggak usah jauh-jauh, di saat Presiden Jokowi nyebut Al-Fatihah, di Jawa itu wajar, biasa. Saya punya saudara di Solo, nyebut Al-Fatihah itu ya Al-Fatihah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah itu orang Jawa. Itu hal biasa, karena perbedaan dialog, dialek, dan logat. Nggak usah jauh-jauh. Saat ini ya, dulu-dulu kita kan nggak pernah dengar salawatan tuh didendangkan, dinyanyikan ya. Sekarang kan kita suka dengar tuh di masjid-masjid, di lagu, di TV ya. Ini nggak usah jauh-jauh. Saya suka dengan salawat nariyah ya. Ini saya sedikit contohkan aja. Mungkin mohon maaf suara saya nggak begitu bagus, cuman saya suka banget membaca salawat nariyah ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wasalim salaman taman ala sayyidina Muhammadin lazil tanhalu. Nah, itu kan berirama. Ya kan? Saya suka sekali. Apalagi kalau saya lagi sendiri gitu loh. Saya suka sekali. Saya suka nyanyikan, saya suka dendangkan di dalam hati. Ya terkadang saya memang ya membaca seperti biasa, tapi terkadang saya dendangkan juga. Ya karena indah gitu loh. Apalagi kita sedang membaca Al-Quran, kita ingin, apalagi dengan hati ya, kita mungkin ingin menyampaikan, ingin mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dengan irama yang syahdu. Ya. Itu biasa kok. Hal yang wajar. Jadi mungkin Habib Rizik ini terlalu membesar-besarkan masalah. Ya. Hal-hal yang tidak perlu dipermasalahkan sama dia dipermasalahkan. Mau demo aja kerjaannya, ya. Memang hanya itu mungkin keahlian mereka, itu demo. Ya. Padahal warga Jakarta dan seluruh rakyat Indonesia tuh udah muak lihat demo-demo yang gak jelas itu. Bikin macet, terganggunya waktu kita mau jalan. Ya. Nah, lalu
Saya juga mau membahas masalah kepulangan permintaan rekonsiliasi kubu Bapak Prabowo Subianto untuk memulangkan Habib Rizik. Bukankah di video saat Pilpres ya, Habib Rizik pernah meminta Jokowi mundur dari jabatan presiden. Sekarang kenapa kubu Prabowo Subianto meminta kepada pemerintahan Jokowi untuk memulangkan Habib Rizik? Bukankah Habib Rizik katanya benci sama Jokowi? Kok minta pulang? Kok minta tolong? Perlu seluruh rakyat Indonesia dan seluruh umat muslim Indonesia, kalian harus tahu, Habib Rizik tidak bisa keluar dari Arab Saudi bukan karena dicekal oleh pemerintahan Indonesia atau pemerintahan Jokowi. Tidak benar itu. Habib Rizik tidak bisa keluar dari Arab Saudi karena beliau harus membayar denda overstay selama tinggal di Arab Saudi. Siapapun dan dimanapun negaranya itu memperlakukan hal yang sama. Jadi bukan karena dilarang pulang oleh pemerintahan Jokowi, itu info yang sesat yang didengung-dengungkan oleh orang-orang yang memang tukang fitnah, ya, manusia-manusia munafik tukang fitnah. Nah, sekarang terbukti, ya, fitnah-fitnah yang selama ini beredar yang katanya Jokowi anti ulama, melarang Rizik pulang, itu tidak benar. Ternyata Habib Rizik tidak bisa pulang, dilarang oleh pemerintahan Arab Saudi. Jadi Habib Rizik ini harus membayar denda overstay sebanyak 500 juta. Ya. Dan itu belum selesai. Karena mungkin ada lagi kasus-kasus lain yang masih memberatkan Habib Rizik atau melarang Habib Rizik untuk keluar dari Arab Saudi. Makanya Prabowo yang punya wacana ingin memulangkan Habib Rizik terpaksa meminta tolong kepada pemerintahan Jokowi untuk memulangkan Habib Rizik. Syarat rekonsiliasi mereka. Sebenarnya wacana pemulangan Habib Rizik adalah wacana Prabowo Subianto. Jadi kalau ingin memulangkan Habib Rizik, ya kubu Prabowo bayar dong 500 juta. Sewa jet pribadi untuk jemput Habib Rizik. Kok minta tolong pemerintahan Jokowi? Kan kalian banyak uang, bayar demo aja berani. Ya, bayar demo berhari-hari aja punya uang. Masa cuma mulangin Habib Rizik gak bisa? Cuma 500 juta loh, ya kan? Lalu cuma sewa jet pribadi, ya paling habis 2 miliar lah untuk jemput Habib Rizik ke Arab Saudi. Katanya Prabowo hebat, ya kan? Katanya Prabowo itu capres ijma ulama. Ya jemput dong Habib Riziknya ke Arab Saudi, ya. Nah, lalu saya juga dengar kan, bukankah katanya Habib Rizik ini bersahabat dengan Raja Salman dan dia punya visa unlimited, visa bebas tanpa batas. Bukankah seperti itu yang didengung-dengungkan oleh pendukung Habib Rizik selama ini? Kalau memang dia punya visa unlimited, kenapa dia harus membayar denda overstay? Ya, itu aja logikanya aja lah kita. Kalau memang dia dekat sama Raja Salman, kenapa dia dilarang keluar dari Arab Saudi? Dia cukup menelpon Raja Salman, minta tolong sama temannya itu. Halo dong, tolong aku. Ya, Ana mau pulang ke Indonesia. Mungkin Raja Salman akan memberikan surat kepada imigrasi untuk memulangkan Habib Rizik. Katanya teman, ya. Nah, yang lucunya sekarang mereka minta tolong kepada orang yang mereka hina. Kepada orang yang mereka hina-hina, mereka hujat, yang mereka kepada pemimpin negara yang mereka fitnah, yang mereka hina-hina loh. Sekarang minta tolong pulangkanlah Habib Rizik. Ya nggak malu. Habis menghina orang sekarang minta tolong. Ya. Harusnya tahu malu dong. Udah menghina orang, memfitnah. Sekarang minta tolong mulangin Habib Rizik.
pulangnya sendiri. Berangkat bisa kan sendiri, suruh pulang sendiri. Kenapa harus minta tolong Jokowi? Bukankah Habib Rizik benci sama Jokowi? Ya kan? Pulang dong sendiri. Antara Arab dan Jakarta, ya kan? Kita jatuh cinta antara Arab dan Jakarta. Ya, pulanglah. Ya, apa perlu saya nyanyikan? Udah kanduang di Arab sana, pulanglah udah ke tanah jauh, rindulah lamo indah basuh apa kadayo. Ya itu kalau kita mau menyanyikan kangen. Ya habis sekarang mau ngomong apa? Mau marah-marah capek, takut ubanan. Mending kita nyanyikan saja, ya kan? Ini judulnya Kini Kau Baru Rasa, ya kan? Kini kau baru rasa. Makanya gimana rasanya dulu menghina orang, sekarang minta tolong. Wow, pusing Nyai. Soalnya baru kali ini saya melihat drama-drama kotor. Bukan drama Korea ya, drama-drama kotor yang mereka tadinya menghina, mencaci maki pemimpin negara, sekarang baru minta-minta tolong. Ya, jangan pulangin, biarin aja dia di sana. Itu kan katanya kampungnya Habib Rizik. Katanya kan Habib Rizik katanya dari Arab Saudi. Katanya punya keluarga besar, dia sangat dipuja di Arab Saudi, dekat sama Raja Salman. Juga katanya kan turunan Nabi Muhammad. Ya kan? Udah, nikmatin dong kampung halamannya. Kalau di sini mungkin Indonesia kan Habib Rizik merantau di Indonesia ya kan? Sekarang udah di kampung halamannya loh. Ya enggak? Nah, kepada seluruh pendukung Habib Rizik, makanya lain kali kalau mau ngomong, ngomonglah yang benar. Sekarang kan terbukti, katanya visanya unlimited. Kok bayar overstay? Katanya deket sama Raja Salman. Kok nggak bisa keluar dari Arab Saudi dan dilarang oleh pemerintahan Arab Saudi? Yang benar yang mana? Ya kan? Ya enggak? Lalu pulangin dong sama Prabowo Subianto. Jemput dong sama Amin Rais. Kan banyak yang bisa menjemput beliau. Jokowi sih lebih fokus ngurus negara, ngurusin rakyat. Lebih baik mulangin TKI di Arab Saudi. Ya kan? Lebih baik pulangkan TKI yang ada di Arab Saudi yang bertahun-tahun gak bisa pulang. Daripada mulangin satu orang. Ya kan? Ya udah kalau gitu, Nyai Dewi Tanjung ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.